Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan tadi adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Dan khotbah di atas bukit berisi pengajaran Yesus kepada para muridnya. Dalam pengajaran itu, Yesus meneguhkan para murid sebelum menjalankan tugas mereka. Dan pada Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 tadi, Tuhan Yesus meneguhkan para murid dengan menggunakan dua bentuk, yaitu garam dan terang. Ia mengatakan, "Kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia." Karena bentuk para murid adalah garam dan terang, maka fungsi mereka harus sama dengan bentuknya. Di mana jika garam dan terang tidak berguna sesuai fungsinya, maka garam dan terang itu tidak ada manfaatnya lagi. Garam yang tidak menampakkan fungsinya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Terang yang tidak menampakkan fungsinya tidak akan menghasilkan dampak. Nah, saudara-saudara, orang Yunani memahami garam dan terang sebagai hal yang memiliki daya ilahi. Karena pemahaman itu, maka orang Romawi membuat ungkapan, "Tidak ada sesuatu yang lebih berguna daripada matahari dan garam." Dan pada masa hidup Yesus, garam selalu dihubungkan dengan tiga hal, yaitu kemurnian, pengawetan, dan memberikan cita rasa pada banyak hal. Garam dikaitkan dengan kemurnian karena warnanya yang putih, mengkilap, sehingga dianggap sebagai barang yang paling bersih. Juga dianggap jernih karena berasal dari benda yang bersih dan jernih, yaitu air laut dan matahari. Kamu adalah garam, maka murid-murid Yesus harus memurnikan dirinya di tengah-tengah kecemaran dunia. Garam juga dikaitkan dengan pengawetan. Pada masa itu garam digunakan untuk mengawetkan daging agar terhindar dari kerusakan atau pembusukan. Para murid adalah garam, maka para murid akan menjadi daya pembawa kebaikan. Yang paling dikenal hingga kini adalah garam dikaitkan dengan cita rasa. Makanan tanpa garam menjadi hambar, tidak enak. Kamu adalah garam, berarti kehadiran para murid harus membawa rasa yang baru, rasa yang enak. Bagian kedua yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah, "Kamu adalah terang." Terang didapat dari matahari pada siang hari dan juga pelita pada malam hari. Di malam hari biasanya sebuah rumah akan memakai sebuah pelita untuk penerangan. Dan karena itu, di malam hari rumah sering tidak terlihat dari luar karena biasanya hanya menggunakan satu pelita dan pelita itu terletak di dalam rumah saja. Pada zaman itu orang-orang Yahudi selalu berbicara bahwa Yerusalem yang adalah pusat keagamaan orang Yahudi adalah sebuah terang bagi bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa bangsa Israel inilah yang memiliki pelita. Tetapi apalah artinya jika pelita itu hanya diletakkan di dalam rumah?
Inilah kritik Tuhan Yesus pada konsep bangsa Yahudi. Mereka punya pelita tetapi hanya digunakan di dalam rumah, sehingga di luar rumah pelita itu tidak nampak. Dan perkataan Tuhan Yesus, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah merupakan harapan dari Tuhan Yesus pada para murid agar mereka yang adalah terang itu tampak dalam kehidupan nyata. Dan selain itu, terang memiliki fungsi yang lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti membimbing yang berjalan dalam kegelapan, memberi peringatan atau tanda. Kamu adalah terang, menunjukkan peneguhan bagi para murid Yesus bahwa mereka adalah pembimbing dalam kegelapan dan pemberi tanda bagi yang membutuhkan petunjuk-petunjuk dalam hidup. Di dalam ayat yang ke-16, Yesus menyebutkan bahwa hidup seperti garam dan terang adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik bukan sekedar tampak baik, tetapi kebaikan yang bermutu. Dalam bahasa Yunani, perbuatan baik itu disebut dengan istilah agathos, yaitu sesuatu yang baik mutunya. Dan juga ada istilah kalos, yaitu sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi mempunyai daya tarik. Nah, kebaikan para murid Yesus harus membuat seluruh kehidupan menjadi lebih baik. Kiranya kita sekalian dimampukan untuk selalu menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.